Ya kayak versi 1 tuh aku pernah bikin tuh, oh BRI aja, Iya. ini aja. Wah, tapi ya effort teman-teman, effortnya lumayan. Iya, kalau waktunya ada, memang kalian tuh trader yang fokus, istilah trading for a living, memang khusus hidupnya tuh atau uangnya itu dapatnya dari trading ya, mungkin bisa ya, karena memang habis market tutup bikin itu breakdown satu-satu, misal di porto ada 10, tulis yang saham A misal untung, saham B rugi, jadi besok bisa ngutang-ngatik di saham yang rugi aja, yang rugi mesti diapain nih, mau di cut loss, mau di average, atau mau gimana, itu sebenarnya lebih bagus. Cuman kalau kita kalau kita yang rajin. Iya, tapi kalau kita yang tiap hari kerjaannya macam-macam ya, palu gada semuanya kita kerjain, itu kayaknya kita nggak keburu deh. Terus ini aja kadang-kadang jam 10 malam atau jam 9 malam baru saya buat, teman-teman buka laptop sebentar, kan bisa portfolio juga kan baru update kan setengah jam 7 malam lah, beberapa kan pembukuan kan, habis makan malam kita buka 5 menit lah, update bentar gitu. Jadi akan jadi kebiasaan teman-teman, tiap jam 9 buka laptop update. Jadi bisa jadi bisa jadi habit sih. Kalau cuma sesekali kita juga lupa gitu. Benar. Terus ini ada pertanyaan yang menarik nih. Katanya kalau mulai di tengah-tengah baru buat jurnal seperti ini, berarti pakai modal di setor adalah cash available di RDN. Buat saya kurang tepat. Modal di setor tetap Anda mesti cari Anda udah setor berapa sih ke saham ke RDN. Mungkin bisa cari awal-awal pertama kali ya breakdown ini, mutasi rekening koran dulu nih, financial history-nya nih. Enggak, mungkin misalnya gini, dia trading udah lama, udah 5 tahun contoh. Gimana trace-nya lagi, kan udah susah nyarinya. Ya udah, akhirnya ya udah berasumsi aja, oke, modal saya kira-kira segini gitu. Atau pakai ini terpaksa pakai market value sama cash yang di RDN plus market value itu jadi modal awal kali gitu ya. Ya, modal di awal, ya betul. Jadi ada kan modal di situ kan sebenarnya buat benchmark kan, apakah kita profit atau loss kan. Ya kalau udah ada track record-nya, terus Anda kira-kira modalnya masih di sini-sini aja, ya udah jadi itu modal di setor aja juga boleh. Tergantung ini sih, teman-teman mau jadi benchmarknya pakai angka yang mana sih. Ya kalau udah trace-nya udah 3-4 tahun yang lalu emang susah juga sih. Iya, mungkin kan karena kita kan baru belajar sama Hadrian kan baru sekarang nih, agak telat nih belajarnya. Nah, jadi udah nggak sempat kecatat nih. Nah, mungkin kita pakai yang tadi ya, cash di RDN plus sahamnya market value. Market value-nya itu berarti yang udah dipotong untung atau rugi itu ya? Bukan sih, yang masih floating di portfolio. Modal. Yang saham kali market value. Bisa ada dua tuh, ada stock value yang harga kita beli sama market value. Aku pakai market value, jadi aku selalu update dengan dikali last price hari itu. Jadi intinya tuh point of view, kalau gua jual hari ini dapat berapa sih gitu. Jadi pakai harga jual hari itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga nih. Menarik juga nih Pak, dari Pak Badrun. Dia nanya, dia punya modal 100. Kalau untung ditarik. Nah, kalau posisi udah modal udah di bawah 100, bagusnya injek dana lagi ke 100 atau nunggu biar 100 lagi? Kalau saya pilih injek lagi Pak, biar balikin cepat. Jadi patokan modal di setor 100 juta terus gitu kan. Ya kan kadang-kadang ada market ini ada untung ada rugi, pas cuan nih tarik begitu, mungkin ada satu saat yang posisinya lagi kurang bagus jadi dibawa cepet, berarti kita injek lagi biar balik ke 100 ya. Kayak 100 lagi. Ya kalau nggak ini modal setor kan, kalau ada tarik nih kayak saya 750 juta kali kurang 500 sisa 250, kurang 150 juta sisa 100 ya. Kalau Anda ini jadi keriting aja gitu, nggak apa-apa sih, yang penting ada catatan yang begini Pak gitu. Kalau nggak ya di top up lagi biar 100 terus gitu kan. Jadi patokannya gampang nih, tinggal lihat aja nanti net asset di portfolio dikurangin 100 juta, untung apa rugi kan, tinggal gitu doang kan. Iya. Lebih simple kan. Ini ada yang nanya nih, menarik sih, tapi aku juga baru dengar. Katanya sekarang ada komunitas saham, ada program 10 juta jadi 100 juta, itu kira-kira konsepnya bagaimana ya? Emang ada kan jadi 10M dong. Iya, enak banget ya kalau gitu. Kalau gitu pemain besar taruh aja di sana, nggak usah capek-capek gorengnya capek. Kita masih kritis lah ya. Iya. Nggak ada yang istilahnya uang gratis kan ada kan, no freelance pasti nggak ada. Kedua, kalau yang untungnya naik 10 kali lipat begitu, ya kan juga ngebayang nggak sih gitu, masuk akal sih gitu. Kita juga konsepnya saya sih nggak tahu sih kalau
beda sahamnya proven nggak sih? Saya nggak tahu seperti 100 juta tuh bener nggak sih? Iya, takutnya kan gini, banyak tuh ada yang pura-pura menjadi komunitas, banyak sekali kayak akun-akun bodong gitu loh yang palsuin. Banyak. Yang palsuin kamu juga banyak kan, palsuin aku juga ada kan. Takutnya tuh yang kayak gitu, karena kalau misalnya dia bilang 10 jadi 100, itu aku rasa semua orang juga mau, karena kan saham sekarang lagi untuk tahun ini kan agak susah ya, karena kan memang marketnya itu pasar tuh ketidakpastian teman-teman, tidak ada yang pasti di pasar gitu. Jadi kalau ada yang bilang pasti 10 juta jadi 100 juta, saya sih curiga sih. Tuh kayak hilang. Jangan deh, itu hindari deh, kayak bodong punya deh. Kalau yang Telegram tuh pakai nama sekuritas tapi dipalsu-palsuin tuh. Nah, iya. Ntar begitu udah bye-bye deh. Blok aja udah. Begitu dananya dimasukin, besoknya udah nggak bisa dikontak gitu loh. Karena it's just kayak too good to be true deh. Nggak segampang itu, saham itu nggak segampang yang kayak ngelipet uang. Aduh, kalau misalnya begitu mah, aduh, kayaknya pasar bursa kita udah indeksnya udah berapa ya? Kayaknya udah nggak 7.000 kali, udah berapa puluh ribu kali kalau memang naik terus. Kan buktinya memang marketnya lagi susah gitu. Terus dia ada nanya lagi, mau tanya kok, kalau ini berarti harus uang dingin yang sama modal yang banyak dulu, kalau modal dikit-dikit di RTN pencairan hari kedua. Ini maksudnya apa ya? Berarti harus uang dingin ya. Iya, sama modal yang banyak dahulu itu kalau modalnya dikit-dikit ya RTN pencairan hari kedua. Ini maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti loh. Sebenarnya mungkin ini, kalau harus uang dingin, jawab aku sebaiknya iya. Karena investasi ini kan sifatnya tidak pasti tinggi, resiko tinggi lah. Sampai resiko tinggi. Jadi kalau Anda pakai uang yang buat makan besok, wah ini agak runyam ya. Takutnya kalau dia terganggu. Grogi banget. Iya, kalau modal yang banyak dahulu, jawabnya sebenarnya nggak juga. Saya juga start dari 10 juta kok. Dipinjemin bokap lagi. Dipinjemin orang tuh. Modal awal tuh gitu. Ya kan? Terus kalau dibilangin pencairan 2 hari, rata-rata sih tergantung. Sebenarnya good fund-nya berapa bisa dicari di hari itu sih. Tergantung sekuritas, ada yang T+1, ada yang T2. Mungkin tergantung uangnya. Tapi kalau baru jual, ya iya. Masukkan 2 hari lagi kan uangnya baru masuk kan. Itu sih. Nah, anggap cash on hand saat ini sebagai modal awal. Start baru. Ya mungkin ini yang udah juga Aji tadi ya. Iya, cash on hand sebagai modal awal, start baru. Ya yang mungkin gunalnya ya mesti rapi, mesti tahu apa yang Anda bikin gitu. Mungkin kalau orang yang setiap hari cash itu lebih gampang, karena itu bisa dianggap sebagai modal awal kan. Kecuali yang punya barang-barang nyangkut itu yang agak ribet kan. Terus dibuat per saham lebih baik tiap lakukan transaksi langsung di input Excel. Sisa pakai rumus jadi langsung ketahuan hasil. Kalau nunggu malam input pasti banyak bolongnya kalau lagi males atau nggak sempat. Iya. Makanya mesti rajin. Kadang-kadang kalau nggak sempat akhirnya ya pakai cara versi 2. Tapi kalau versi 1 yang detail lebih bagus Kak. Cuman memang posisinya harus ini ya. Rajin ya. Takutnya rajinnya cuma sesaat. Kalau lagi cuan doang, giliran lagi rugi udah malas buka deh. Kadang-kadang kan aku kalau nggak sempat buka kan dari handphone aku capture aja. Jadi kan ada keseduhan besok kan pagi-pagi mau buka market input lagi, kan bisa juga gitu disusurin. Iya. Yang penting effortnya cuma masukin 2 komponen kan gampang dibanding masukin tadi saham, tanggal ini kan banyak. Walaupun ada rumus ya, jadi cuma masukin harga ngot gitu kan. Iya, aku dulu juga suka bikin tuh, tapi habis itu males. Males banget. Nih, kalau bisa naik 10 kali lipat, kenapa adminnya masih buka titip dana? Iya benar. Itu dia, bagus juga. Balikin aja pertanyaannya. Makanya jawabannya hampir nggak mungkin. Maaf, kalau mau memastikan market value, apakah sahamnya masih ada di dalam dikali last price, seperti ada di portfolio? Betul, benar. Betul. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ini yang saat ini udah kita jawab semua nih Adrian. Mungkin bisa lanjut. Oke, itu sih teman-teman. Oke. Sebenarnya materi singkat, padat, dan jelas ya. Iya, dan memang something yang sebenarnya penting tapi kita kadang nggak kepikiran. Karena suka dilupain. Iya benar, lupain karena kita terlalu pusing sama posisi market kan, kayak aduh marketnya hari ini yang naik cuma 1-2 saham kita nggak naik indeksnya tapi plusnya kencang gitu, 7.000 lebih gitu kan.
Ya, padahal gara-gara brand doang yang naiknya banyak ya. Iya. Oh ya, tadi mau balik dikit nih. Aku mau nanya kayak apa average yang 244, 50 itu kan buat average buy juga gitu ya? Average buy juga, betul Ci. Jadi kalau dulu bayar bertahap tuh pikirannya kan. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang ragu juga bayar bertahap. Dulu karena saya sering pakai itu, terus pakai jurnal versi 1, keder. Aduh, jadi banyak gitu. Ya udahlah pakai versi 2 deh. Terus saya jaga portfolio saya jangan terlalu banyak gitu. Tapi yang lebih dari 1 yang pasti kan. Jangan, makanya kalau scalper idealnya 1-2 tutup. Tapi kan ujungnya ada 3 atau 2 saham kan. Jadi akhirnya udahlah pakai market value total aja kan gitu. Oke. Iya sih. Kalau aku nih problemnya ya kadang-kadang kadang plus aku suka banget tuh beli saham itu nggak satu gitu. Aku suka banget tuh beli beberapa macam karena kadang-kadang gini, oh ini kok catnya yang ini bagus ya, kok yang ini story-nya bagus ya, kok yang ini kayak mau naik gitu, ada pergerakan. Jadi kadang-kadang suka beli lebih dari satu. Terus kalau misalnya satu sektor, ya contoh misalnya sektor bank digital deh, bank digital misalnya Artonya naik, wah BBYB kayaknya cakep nih, kayak udah mau gerak masih murah lagi. Wah ada BGTG, ada ini, kadang-kadang jadi kebeli tuh beberapa saham gitu. Untuk beli satu doang kadang-kadang aduh kayaknya ini ya kurang seru ya kalau cuma satu gitu loh. Kadang gitu. Iya, itu problemnya cewek, suka belanja tuh macem-macem gitu. Udah pretty lah tuh dibeli. Oke. Apalagi diskon aja ya. Iya, diskon jadi wah ini kayak semua deh dibeli deh. Nah, oh ya teman-teman, kalau untuk yang tertarik Hadrian juga, lu masih ada yang itu kan, yang aplikasi yang Genesis itu masih kan? Masih ada, chatbot Telegram sih. Ya, nanti kalau teman-teman ada yang tertarik mau join Hadrian, ini ada kontak numbernya, boleh di kontak, terus boleh juga follow dia punya TikTok, Instagram, sering kok dia bikin konten-konten yang kadang-kadang singkat, padat, tapi berinformasi. Dan mungkin kalau misalnya nanti mau nanya mengenai apps, dia ada apps yang kayak something kayak ini ya, apa ya, kayak robot tapi bukan robot yang duit ya, bukan, jadi cuman kayak yang lebih nampilin chart aja buat tools kita baca support resistance di mana ya kan, sinyal buy apa di mana gitu. Iya ya, jadi ya ini sih oke sih. Terus mungkin, oh ya aku mau nanya nih, kalau contoh kasusnya kayak saham brand kemarin di mana turunnya itu kan lumayan tajam, itu kita udah nggak bisa pakai 50-50, 20-40-40 atau 20-30-50. Nah itu kalau kayak gitu gimana belinya? Kan itu satu saham volatilitasnya tinggi tuh, kita nggak tahu jebolnya kayak berapa. Kayak cuan misalnya dari kuning, dia bisa jebol sampai hampir ARB. Nah itu belinya kayak gimana ya kalau kayak gitu ya? Kalau yang untuk brand nama cuan sebenarnya langsung saham baru IPO kan sebenarnya. Jadi belinya sih biasanya saya nggak bagi bertahap sih, sekali beli udah itu stop loss udah apa enggak itu. Karena fundamentalnya kan kalau kita ngomong fundamental, gila ini saham PL-nya 400 kali, 300 kali udah over value banget gitu kan. Tapi kan nih sebenarnya kita bilang fundamentalnya begitu, tapi teknikalnya kan lagi momentum semua. Bener. Kan. Lagi momentum ya. Akhirnya udahlah sekali beli satu budget doang gitu Ci. Nggak berani beli bertahap karena nggak ada fundamentalnya. Kalau beli bertahap aku yang ada fundamentalnya kayak NSP kemarin. Hong Kong kan beli kan, kita boleh ikut. Tapi kan kita bagi bertahap karena kan sahamnya kan masih anteng-anteng aja gitu kan. Oke. Jadi mungkin kalau buat kamu tuh kalau misal barang yang beresiko tinggi atau boleh dibilang ada sedikit unsur spekulasi tingkat dewa deh, berarti kan tinggi nih. Terus sekali beli aja deh gitu, satu budget aja gitu. Sekali beli, pokoknya kalau nggak susah langsung cut. Kalau misalnya naik, ya mungkin ditahan sampai. Nagain aja, naikin trailing stop gitu. Memang gaya scalper gitu Ci, satu gitu. Iya. Oke. Berarti kalau barang-barang yang high risk kamu trading. Iya. Ada yang nanya IPO pick. Aduh, aku nggak ngikutin tuh IPO pick. Emang kamu tahu? Pick itu apa sih? PANI, bukan? Nggak tahu nih. Berarti bukan ya? Aku nggak tahu. Iya, aku nggak tahu kalau ada IPO. Ada yang mau IPO itu apa? Ayam ya? Ayam. Ada ayam sama suri.
Ini sebenarnya market kita lucu loh. Ada nasi, ada ayam, ada roti, ada apa lagi ya? Ini sebenarnya ada wine, oh iya ya, ada bir. Jadi ini sebenarnya warteg apa bursa? Kadang-kadang enak ya kan? Iya. Ayam enak ya kan? Oh iya, ini ada yang mau nanya chart. Kira-kira Hadrian bisa kasih insight gak nih kalau technical chart? Ini ada mau nanya Elsa nih dia. Oke, bentar. Jangan lupa itu di follow IG-nya sama dicatat nomornya, di capture juga boleh. Nanti kamu nanya-nanya silahkan. Coba aku share screen yang ini, stop share dulu sebentar. Elsa, bentuk catnya begini sih Pak. Jadi nggak ada sinyal beli, nggak ada sinyal jual. Kalau kita lihat volumenya juga 0,21 kali. Kemarin Jumat kayaknya nesu ya. Sepi. Ya udah sepi ini dari seminggu. Support aja ini udah nggak ada sinyal sih. Kalau dia kembali naik ke atas MA20 yang garis ungu nih 418 pasti muncul sinyal trading buy. Dan kita ke 460 udah. Tapi kalau sekarang sih ya tungguin aja, bisa jadi malah ini kayaknya cenderung ke bawah ini. Kalau ke bawah ya jebol 400 ya. Iya, skip dulu dah gitu ya. Oh iya, teman-teman, ini Genesis Trading System yang tadi aku cerita. Ini punya Pak Hadrian. Ini chartnya. Jadi kamu tinggal masukin komennya aja. Misalnya Elsa, nanti kayak keluar tuh panduannya. Di sini udah ada target sama support. Jadi kalau misalnya kalian berminat untuk langganan, tadi nomornya udah di post. Bisa di kontak untuk nanya langganannya, harganya cukup affordable, tapi buat pemula atau buat yang nggak ngerti technical ini lumayan banget sih ngebantu. Jadi di sini ada ini ada garis MA, ada volume, sama ini atas ini aduh namanya apa? Box ya, kayak Davos box. Iya kayak Davos box ya ini ya. Davos box. Oke. Terus dia ada Davos box sideways yang trendline buat yang trending gitu, sama Bollinger Band gitu. Oh iya, cukup lengkap sih. Terus dia ada nanya juga SSI Hadrian. Kamu biasa pakai apa sih? Daily kan? Daily. Iya, aku juga suka pakai daily. Awalnya bisa pakai daily. SSIA daily, tapi kalau barang IPO jadi kita pakai hourly kan. Kalau barang baru IPO kan susah. Ini ya sebenarnya kalau ngomong cerita sih upper channel, tapi yang lagi di SSI di tengah-tengah gini sih. Jadi ya masih 50-50 sih. Kalau saya mungkin lebih suka ditunggu ke lower channel, cari support, dia mantul di lower channel baru spec buy ya. Pasang di tengah-tengah ya. Jadi nggak ada sinyal sih. Iya. Cuman ini kalau kita perhatiin dari broker summary, ada salah satu broker yang pembeliannya cukup lumayan gitu. Mungkin boleh jadi perhatian aja karena ada itu. Kemarin kayaknya dia coba naik deh. Itu kan sempat udah keluar dari Davos box-nya itu kan. Ya, ini dia kena fast break nih. Ya, tapi ini kalau aku bilang lebih karena marketnya memang seminggu ini rada nggak enak deh. Seminggu ini kan gara-gara beberapa saham pemberat indeks itu yang kemarin ngegendong indeks, tapi kali minggu ini kan dari Senin, Selasa, Rabu mereka itu kan koreksi, jadi market turun dan sepi gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya mau beli barang yang kayak kemarin udah habis naik tinggi terus kayak breakout terus dia turun terkoreksi, pasti orang akan nahan dulu, makanya volumenya kan hilang tuh pada habis kan. Cuman kalau dari sini habis pada turun semua. Iya, mungkin kalau buat temen ini SSIA bukan? Bukan, tadi SSI ini. Yes. Oh, oke. SSI. Ya ini wait and see aja sih, belum ada, mungkin tunggu ke support bawah lagi deh kan, ini bikin support channel support lain aja, mungkin tunggu di MA50 nih 412 gitu. Mungkin baru agak bisa spec buy. Nggak terlalu menarik gitu, sinyalnya nggak belum confirm lah, belum jelas gitu. Iya. Kalau IPCC ini yang berikutnya, IPCC jadi bahasa saham dikit-dikit ya teman-teman. Iya, kan ini sambil belajar sambil. Nah ini buat saya ini sideways. Kalau kita ngomong tren ini kan sideways. Jadi saya tunggu Davos box aja deh, lewat 745 baru buy. Tapi ini likuiditasnya 1,53 bio buat saya kecil ya. Bisa saya cari yang 5 bio, 8 bio ke atas deh gitu. Jadi yang
biasanya lebih aktif gitu. Ini bisa dibilang lagi nggak aktif ya. Itu volumenya juga lagi drop banget kan, sideways gitu. Sama nunggu nih, kalau 745 breakout tuh pakai ada volume gede ya, kita ikut lah. Kalau nggak ada itu, ya tunggu aja, sabar aja, cari yang lain. Oke. Itu insight-nya. Coba lihat yang kemarin rame deh, BBYB. Masih lanjut nggak kira-kira? BBYB kayaknya lanjut deh. Lanjut Tuh, kan? lanjut sih. Soalnya dia itu apa? Keluar dari Darvas. Iya, keluar dari Darvas terus kan udah lama banget downtrend, terus volumenya sih yang bikin apa? Bikin giurkan buat diambil ya. Iya. Tuh. Tiba-tiba dia kan 8,7 kali tuh. Jadi 180 bio sendiri, padahal rata-rata 19 bio gitu. Jadi ini ini hukum volumenya biang buy. Ya kan? Jadi nggak ada isu nggak buy ya, ini momentumnya hijau ya, tuh ini hijau semua. Kalau yang bawah ini apa sih? Yang bawah ini? Yang bawah ini kayak RSI di stokastikin, Ci. Jadi aku kombinasi. Jadi ini kan overbought di sini, ini oversold gitu, Ci. Oke. Kalau ini udah consider overbought belum ya? Belum. Masih oke. Di 68, tapi ya overbought pertama kali mah juga nggak apa-apa, Ci, masih fresh. Kecuali overbought udah beberapa hari gitu kan. Oke. Tunggu dia ini overbought pertama kali kan bisa juga overbought berhari-hari gitu. Oke. BBB memang menarik sih, karena kan kemarin Arto naik karena Goto. Plus dia masuk MSCI. Arto kan boleh dibilang mother of all digital bank gitu loh. Yang paling gede ya Arto. Nah, kalau ini udah masuk overbought, udah hijau tua. Mana Arto? Arto. Nah, ini udah masuk overbought. 85. Tapi ini kan overbought sebentar, nanti dia koreksi dikit, dia overbought lagi. Ini kalau dengan volume begini overboughtnya bisa lama, Ci. Biasa wajar ya untuk barang-barang yang kayak modal. Ya, kayak AMMN nih overbought. Iya, benar-benar. Iya loh, aman itu kacau loh. Aku pakai technical malah bukannya bener, malah jadi hilang barang gitu waktu awal-awal itu. Buat aku gini, Ci, momentum di bawah ini lebih cocok kategorinya buat entry, bukan buat exit. Jadi kalau overbought tuh jangan takut exit gitu. Justru aku bilang overbought ya tahan aja. Kecuali dari overbought dan justru patah MA. Jadi exitnya pakai MA aja, jangan pakai momentum. Momentumnya malah buat entry. Jadi kalau udah overbought terus jadi melemah, overbought lagi pertama kali. Boleh masuk lagi gitu sebenarnya. Yang ini. Ini kalau misalnya kayak aman, ini kan nyentuh garis MA kan, MA yang bawah tadi. Itu yang Arto ini. Aman. Ini. Yang tadi. Nah, tadi kamu aman kan ya? Aman yang ini, iya. Iya, berarti Arto ya tadi ya? Salah. Iya, yang Arto yang. Ya Arto masih oke sih. Ini kayak ada delay ya, ini Mas. Gambarnya. Kok di bawahnya aman tapi di atasnya Arto. Internet aku nih yang ini. Halo, tes. Wah, benar kan internet aku putus. Internetnya putus. Putus. Iya, putus. Aku yang kena freeze apa? Aku internet aku keputus tadi. Pantesan aku bingung. Kok nggak gambar atasnya Arto, bawahnya aman, terus aku nggak bisa kayak nge-freeze. Iya. Hujan tadi di sini juga hujan sih. Iya benar. Jadi agak ngabil. Iya. Ini kalau misalnya kayak gini, tapi ini masih bagus sih ya Arto ya, udah jadi uptrend ya. Iya. Ya cuma ya tentang koreksi ya, kalau paling mereka 1-2 biji terus naik lagi. Ini kan calon begitu ya, mending jagain MA-nya aja nih, jangan jebol MA yang cherry yang pendek. Yang cherry itu MA berapa sih? 100. Sebenarnya bukan MA sih, ini kombinasi, tapi mendekati MA 10 aja Oke. Karena aku kan modifikasi pakai harga kejadian terbanyak kan, bukan pakai harga closing gitu. Ya mirip-mirip lah sama MA 10. Harusnya sih 1-2% lah selisihnya. Oke.
Ini ada yang nanya, PGO dan Indofood mending masuk yang mana? Ini sebenarnya dari sektor juga sangat berbeda ya. Nggak apple to apple ya. Iya, jadi bingung juga. Kalau misalnya mau yang lebih stabil ya Indofood. Kalau yang mainnya slow PGO itu ya yang lebih liar gitu. Tapi PGO ini kan pas terkena sentimen dari kemarin kayak brand Barito dia turun juga tapi naiknya belum gitu. Yang lain udah mulai rebound dia belum. Tahu deh, menurut kamu nih gimana? PGO sih ini downtrend ya, udah jebol support, jadi saya bilang hindarin. Jebol sih ini udah bakal jadi downtrend channel kan, udah first sih tapi kayak cenderung ke bawah deh. Iya. PGO sih belum ada sinyal-sinyal rebound ya, jadi tunggu dia ada kapan reboundnya aja. Kalau Indofood kan malah lebih saham tidak aktif ya. Kan tadi kan IEO kalau kita lihat volatility-nya tuh di 5%-an, ini di 1,9%. Jadi ya saham defender lah, di Indofood saham defender. Nah, 425 harusnya secara value nggak mahal-mahal banget, masih oke. Tapi ya saham yang lebih ke medium term kali ya, bukan yang ini. Iya, memang kan tipikal consumer lebih pelan ya, dan ini masuk kayak sideways ya. Sideways sih, betul. Belum ada yang strong katalis, mungkin result kan udah keluar, terus belum ada apa-apa lagi. Belum ada apa-apa, jadi kalau beli ya invest, tapi kalau technically sih nggak ada signal sih. Nggak break juga, nggak ya sideways aja. Terus ini ada juga yang nanya kayak kalau teguk tuh gimana kok? Teguk itu mungkin lebih volatile, mungkin lebih gampang dibaca pakai teknikal nih. Teguk ini ceritanya gimana ya? Bentar. Saham IPO, saya lupa IPO-nya. Tapi yang singkat cerita sih, kalau lihat kondisi saat ini sih agak nggak ada sinyal masuk. Terus saya nggak tahu ya ceritanya gimana ya. Teguk ini kan minuman itu. Iya, boba ya. Bubble tea ya. Minuman. Ya. Tapi secara teknikal sih ini nggak ada. Terus kayak valuasi juga masih agak flat. Ini buat saya ini. Ya. Tunggu. Suara aku apa bukan? Bukan. Tadi ada yang ini. Oke, silakan. Buat aku sih teguk ya skip aja deh. bentuknya gitu, naik turun terus diem gitu. Jadi kayak belum ada apa ya? Maksud saya ya belum ada katalis atau belum ada liquidity yang goreng ya, skip dulu aja. VT. Supaya Anda tahu sesuatu ya. Iya. VTNY katanya. VTN-nya apaan sih? Kayaknya aku nggak pernah beli. Saya juga jarang lihat saham ini. Iya, benar. Tapi dulunya sempet ARB berturut-turut, ya ATH-nya di sini. Ini kayak barang baru IPO juga apa ya? Kita kok kayaknya nggak tahu. Iya, 2023. Oh, pantesan. Awal. 2022. Iya, terkonsider baru sih. Iya. Ya, seperti kita lihat, likuiditasnya hanya 3,7 bio dan bentuknya begini, jadi mulai kehilangan likuiditas ya. Iya. Jadi kayak cuma di maintain aja nih, saya rasa cuma diputar, ini kan volumenya stabil nih. Jadi cuma jaga harga aja. Technically nggak ada sinyal juga sih, jadi ya udah tunggu aja, kalau dia breakout ke atas lalu kita beli, kalau nggak ya ini cari saham lain, ada banyak kok yang lebih menarik. Iya benar. Apalagi dia IPO tuh sempat nyentuh ke 740 ya bulan April, harus itu turunnya lumayan tajam sampai 100 lebih, 160 kalau nggak salah, terus naik terus turun nih kayak begini aja. Saham itu naik itu biasa harus ada katalis kalau saham yang serius ya, kecuali saham yang di maintain ya kita nggak tahu lah, nggak perlu katalis, dia bisa narik sendiri. Cuma kalau kita beli saham yang lagi bergerak ke atas tapi kita nggak dengar ceritanya ya mesti hati-hati, takutnya kan naiknya bukan bener-bener karena naik sesuai kinerja gitu, takutnya cuma naik karena ada yang mau exit atau apa ya, kita nggak tahu sih. Watchlist untuk minggu depan ya nanti dari aku ada, nggak tahu kalau Hadan ada yang menarik chatnya, ada yang mau di share boleh juga. Apa ya? Ada nggak? Sih agro ini sih yang kemarin aku baru masuk sih. Oh oke. Agro tuh tiba-tiba langsung naik 13% loh pas kemarin aku lihat tuh. Iya, ini karena breakout aja tuh, aku masuk sinyal terus volume gede aku ikut masuk aja di kemarin. Terus
Kita coba aja lihat gimana. Itu doang sih yang sisa sih, kayak NSP atau BDMN kan aku modelnya itu apa semi nyimpen aja. Itu kan valuasi investing kan sebenarnya. Nggak ini sih, nggak trading. Ini jadi banyak ini ya. Ya itu aku sih itu doang sih agro yang menarik minggu depan. Kalau apa ya, jadi banyak nih. Iya. Unik sih buat aku, fundamentalnya bagus ya, papan utama juga, terus ya harusnya 250 ke atas sih masih oke lah ya. Mungkin targetnya 300 atau terdekat. Kalau overbought kita tahan, overbought ya kalau fresh aja Pak, kalau udah overbought berhari-hari ya udah rentan koreksi gitu. Kalau baru pertama kali sih buat saya masih oke, tapi kalau udah bentuknya gitu ya, kalau udah berhari-hari terus jebol MA yang MA 10 deh gitu, udah take profit aja udah. Gitu. Terus ini ada Dewa nih. Dewa kalau chart kayaknya belum deh kalau dari technical. Tapi iya, Dewa belum ya. Ada berita ya kemarin. Dia mau right issue. Kemarin kan memang ada non-HMRTD kayak placement untuk bayar utang ke dua perusahaannya. Jadi sisa utangnya dari yang di atas 1T ya. Kemarin tuh 800-900 miliar ya. Jadi kan itu udah ada investor masuk. Sisanya tinggal 150-an kalau nggak salah. Nah nanti kan mau ada RUPS ya. RUPS itu nanti katanya ada pergantian pengurus. Dia cuma bilang pergantian pengurus. Jadi ya banyak market rumor bahwa yang beli kemarin surat utang buat bayar utang itu adalah yang biasa close related sama grup Dewa, grupnya Bakri ya. Kalau yang sering kerja sama atau yang belakangan ini sering rame ya Salim sama Bakri kan memang udah sering invest bareng, maksudnya kayak di BRMS, di Bumi, dan Dewa ini rumornya adalah yang next akan dibeli juga katanya loh.